Kawan-kawan generasi muda FMN yang saya banggakan, terima kasih banyak atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kawan-kawan kepada saya untuk turut memperingati hari pembentukan organisasi mahasiswa yang sudah saya kenal cukup lama. Saya kenal 4 kawan ketua FMN. 3 kawan sekarang tidak ada di barisan kita lagi. Sangat mengecewakan, tapi harus diterima sebagai sesuatu yang normal dalam perjalanan panjang mewujudkan cita-cita mulia kita. Bicara tentang cita-cita mulia, sejarah rakyat dan bangsa kita menunjukkan jutaan kawan-kawan dari generasi terdahulu sejak kebangkitan dan perlawanan nasional bersenjata tahun 1926 melawan kolonialisme Belanda sudah mengorbankan jiwa demi realisasi dunia dan masyarakat yang lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, seorang kawan Belanda setelah mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya berkata, "Sungguh mengesankan, Indonesia penuh sesak dengan anak-anak muda. Nyata benar bedanya dengan Eropa yang semakin tua dan keropos." Ya, sangat betul sekali kawan-kawan. Kalian adalah harapan rakyat dan bangsa kita di era imperialis yang semakin bergejolak dengan meningkatnya pertarungan antar imperialis memperebutkan pasar bagi produknya yang sudah terlampau melimpah ruah, memperebutkan sumber daya alam di negeri-negeri Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tanpa sumber daya alam kita, semua korporasi monopoli besar milik kaum imperialis yang menguasai ekonomi dunia akan gulung tikar dan akan lebih mendekatkan mereka ke liang kuburnya. Mereka juga memperebutkan ruang penanaman modalnya yang harus berputar untuk menghindari kebusukannya. Perang yang disulut kaum imperialis tak henti-hentinya berkobar. Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Ukraina. Agresi dan pendudukan kolonial kaum Zionis Israel dan imperialis Amerika Serikat sedang mengancam kelangsungan hidup rakyat Palestina di jalur Gaza dan daerah Palestina lainnya yang dirampas dan diduduki para penjahat perang paling bengis di dunia ini. Di tanah air kita sendiri, kita menyaksikan penderitaan dan kemiskinan yang semakin berat menindih kehidupan kaum buruh, kaum tani, kaum perempuan, dan rakyat pekerja lainnya dan kaum muda, membuat barisan penganggur semakin panjang tak ada ujungnya. Ruang bernafas bagi organisasi yang peduli dan berpihak kepada kepentingan massa rakyat luas semakin sempit, dihimpit berbagai undang-undang dan peraturan reaksioner berbau fasisme. Kawan-kawan mahasiswa masih lebih beruntung sedikit dibanding dengan saudara-saudara segenerasinya yang tidak dapat mengecam pendidikan tinggi. Tapi semua kita tahu, tidak semua orang tua memiliki kondisi ekonomi yang cukup untuk membayar biaya pendidikan yang semakin menjulang tinggi. Di samping itu, kita juga tahu pendidikan yang ilmiah dan berpihak kepada kepentingan massa rakyat serta kualitas yang memenuhi standar dunia masih harus diperjuangkan. Nah, what is to be done? Apa yang harus kita kerjakan kawan-kawan? Menghadapi situasi yang akan terus membawa rakyat pekerja dan tanah air kita menuju kegelapan dan jurang malapetaka tanpa dasar. Saya hanya lihat satu jalannya. Belajar dengan serius ilmu yang telah dibuktikan ampuh dalam membimbing perjuangan kaum buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja menuju kemenangan yang akan memulai awal pembangunan masyarakat yang menjadi cita-cita mulia generasi pendahulu kita. Kawan-kawan tentu tahu gerakan mahasiswa revolusioner hanya dapat terbentuk kalau dibimbing teori revolusioner. Gerakan mahasiswa adalah tempat di mana para aktivis belajar dan mendapat latihan dan gemblengan untuk kemudian setelah selesai studinya meneruskan perjuangan di berbagai sektor penduduk, kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dan sektor penduduk lain. Melalui praktek kerja mendidik, mengorganisasi dan memobilisasi massa pelajar itulah kawan-kawan akan mendapatkan pengalaman dan menerapkan secara kreatif teori revolusioner yang menjadi panutan organisasi kawan-kawan. Di gerakan mahasiswa ini juga
sudah bisa dimulai belajar dan mempraktikkan langgam kerja seperti pimpinan kolektif, memperhatikan pikiran hidup dalam kolektif, mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, dan mempraktikkan kritik otokritik yang sehat. Dengan begitu kita bisa mengikis pikiran, langgam kerja dan kebiasaan borjuis kecil yang memang kita warisi dari masyarakat setengah jajan, setengah feodal ini. Berdasarkan pada situasi konkret organisasi kita yang kurang sehat, dibutuhkan satu gerakan pembetulan yang serius. Pengalaman saudara-saudara sekelas di seberang lautan menunjukkan beberapa hal pokok yang harus dijalankan supaya gerakan pembetulan dapat memberi hasil positif. Gerakan pembetulan berarti kita semua harus belajar kembali ilmu pembimbing yang menerangi jalan yang sedang kita tempuh. Gerakan pembetulan berarti menerapkan kritik otokritik sesuai dengan kedudukan dan pekerjaan masing-masing kita. Kedua hal itu tak dapat dihindari kalau kita ingin serius menjalankan gerakan pembetulan. Itulah kawan-kawan pandangan dan pendapat yang ingin saya bagi dengan semua kalian. Mengharapkan kawan-kawan semua sehat, karena kondisi badan sehat diperlukan untuk dapat menjalankan semua pekerjaan dan kegiatan organisasi kawan-kawan. Saya percaya kawan-kawan akan mencapai sukses yang lebih besar lagi dalam memperluas dan mengokohkan organisasi mahasiswa yang sudah cukup lama hadir di Indonesia.